Pernah nggak sih Anda lagi bengong gitu hari ini? Ternyata, ya, pas otak kita rasanya lagi santai, ada loh jaringan khusus, namanya jaringan default, yang malah aktif banget. Oh iya? Iya, dan yang seru nih, jaringan ini tuh kerjanya simulasi terus soal masa depan. Jadi, pada dasarnya otak kita emang udah disetting buat nebak-nebak gitu. Menarik ya. Kayak udah bawaan gitu ya? Betul. Nah, di penelusuran kita kali ini, kita mau coba gali lebih dalam nih. Gimana caranya biar kita, Anda semua, bisa jadi lebih jago memprediksi. Kita ambil dari bab 2 buku Farsighted. Oke, Sumbernya macam-macam, ada dari neuroscience, studi soal pramal, contoh dari kedokteran sama cuaca, sampai teknik-teknik yang praktis. lengkap ya berarti. Iya, jadi misi kita kali ini ya ngebongkarlah sains dan seninya prediksi ini buat Anda. Biar kita semua bisa ambil keputusan lebih oke, lebih bijak, dengan ngelihat ke depan lebih jernih, gitu. Siap. Mulai dari mana nih kita? Kita mulai dari otak kita dulu deh. Jaringan default yang tadi saya sebut itu kayak mesin simulasi internal kita gitu. Dia muter-muter skenario masa depan secara alami, nyampur ingatan lama sama kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi bukan cuma iseng melamun ya, tapi ada fungsi pentingnya ya? Persis, ini tuh fundamental banget buat kecerdasan manusia katanya. Oke. Tapi kalau otak kita emang udah canggih gitu buat simulasi, kok seringnya prediksi kita meleset ya? Atau ya nggak akurat gitu? Nah, itu dia pertanyaan bagusnya. Ini nih yang seru. Ada studi dari Philip Tetlock soal peramal politik. Hasilnya tuh, agak mengejutkan. Ternyata akurasi itu nggak terlalu ngaruh sama gelar atau pengalaman loh. Oh iya, terus apa dong? Tapi lebih ke cara berpikir orang itu. Tetlock bagi jadi 2 tipe. Si landak, hedgehog, sama si rubah, fox. Landak sama rubah. Gimana tuh bedanya? Nah, si landak ini, dia kayak terpaku sama satu ide besar aja. Ideologis banget, super pede, tapi hasil ramalannya sering kurang bagus. Oke. Terlalu yakin sama satu hal ya? Betul. Sebaliknya, si rubah ini pragmatis. Dia pakai macam-macam alat analisis, ngumpulin info dari banyak sumber, terus dia ngakuin kalau dunia ini penuh ketidakpastian. Hasilnya, jauh lebih akurat prediksinya. Wah, menarik banget. Kuncinya itu ya, keterbukaan sama hal baru, dan kerendahan hati lah secara intelektual. Nggak ngerasa paling tahu gitu. Jadi bukan cuma apa yang Anda tahu, tapi gimana cara Anda mikir itu yang lebih nentuin ya. Ini kayaknya agak nabrak pemahaman umum soal pakar ya. Bisa dibilang gitu. Makanya keterbukaan itu penting banget. Coba deh Anda renungin. Pas lagi hadapin situasi nggak pasti, Anda lebih cenderung mikir kayak landak atau rubah? Pertanyaan bagus tuh buat refleksi. Oke, selain cara mikir per orang, ada nggak sih contoh bidang ilmu gitu yang berhasil ningkatin kemampuan prediksinya secara drastis? Ada. 2 contoh bagus itu kedokteran sama prakiraan cuaca. Oke, kedokteran dulu deh. Gimana ceritanya? Ingat nggak cerita Charles Darwin yang frustasi nyari obat? Dulu kan pengobatan itu banyak untung-untungan ya. Kayak tebak-tebak buah manggis. Oh iya. Lompatan besarnya itu datang dari Sir Austin Bradford Hill. Dia yang ngenalin Randomized Control Trial atau RCT pertama kali. Waktu itu buat nguji streptomycin, obat TBC. Oh, RCT itu ya? Sering dengar tuh. Apa yang bikin dia spesial? Jadi RCT itu bikin perbandingan yang adil gitu. Pasien diacak, ada yang dapat obat baru, ada yang dapat placebo atau obat standar. Jadi kita bisa misahin mana efek obat beneran, mana yang cuma kebetulan atau bias. Jadi lebih terukur ya, nggak asal klaim. Persis. Membawa statistik yang beneran ke dunia medis yang tadinya ya gitu deh. Nah, terus yang kedua perakiraan cuaca. Ah ya cuaca. Dulu kan sering banget meleset ya. Benar, dulu orang kayak Robert Fitzroy itu ngandelin pola-pola dari masa lalu aja. Akurasinya ya gitu-gitu aja. Coba bandingin sama sekarang, pakai ensemble forecasting. Itu yang pakai superkomputer itu kan sih? Betul, superkomputer itu menjalanin bukan cuma satu, tapi bisa ribuan simulasi cuaca. Masing-masing simulasi itu kondisi awalnya dibikin beda dikit-dikit. Oh, jadi kayak nyoba banyak kemungkinan gitu ya? Iya, karena kita kan nggak mungkin tahu persis kondisi awal cuaca di setiap titik di bumi ini. Jadi, daripada ngasih satu tebakan pasti, mereka ngasih rentang kemungkinan, probabilistik gitu. Jauh lebih bisa diandelin. Oke. Jadi kelihatan ya benang merahnya di 2 bidang ini? Apa tuh? Jelas banget. Simulasi berulang, itu kuncinya. Mereka pakai simulasi buat nguji hipotesis dan ngebayangin berbagai kemungkinan. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita
orang biasa gitu, bisa nerapin ide simulasi ini buat keputusan sehari-hari? Kan nggak punya superkomputer. Tenang, ada kok caranya. Ada beberapa teknik yang lebih praktis. Pertama, namanya skenario planning atau perencanaan skenario. Oke, gimana tuh? Tujuannya bukan buat nebak satu masa depan yang pasti bakal kejadian. Bukan itu, tapi lebih ke ngejelajahin beberapa kemungkinan masa depan yang masuk akal. Contohnya, perusahaan minyak Shell dulu pakai ini buat siap-siap kalau ada krisis minyak. Atau Paul Hogan buat mikirin nasib bisnis alat kebunnya. Ini bagus buat ngelawan kekeliruan ekstrapolasi. Kekeliruan apa tadi? Ekstrapolasi, itu loh anggapan kalau tren yang lagi jalan sekarang pasti bakal terus begitu selamanya. Padahal kan belum tentu. Iya, sering tuh kejebak gitu. Oke, selain itu? Ada lagi namanya premortem. Ini dari Gary Klein. Idenya agak unik nih. Gimana tuh uniknya? Jadi Anda bayangin dulu nih, sebuah rencana atau keputusan yang mau Anda ambil, itu udah gagal total. Udah kejadian gitu gagalnya. Waduh, kok malah bayangin gagal? Nah, justru itu intinya. Setelah bayangin gagal, Anda kerja mundur. Coba cari tahu kenapa kok bisa gagal. Apa aja penyebabnya. Kedengarannya emang agak pesimis ya. Iya, agak aneh. Tapi ini ampuh banget buat ngelawan bias konfirmasi, kecenderuan kita cari bukti yang dukung pendapat kita aja, sama rasa pede yang berlebihan. Wah, perlu keberanian juga ya sengaja nyari-nyari alasan gagal sebelum mulai. Tapi kedengarannya masuk akal sih buat antisipasi. Ada lagi? Terakhir, ada red teams atau tim merah. Ini lebih formal biasanya. Anda sengaja nunjuk orang atau tim khusus. Tugas mereka cuma satu, nyerang rencana Anda. Nyerang gimana maksudnya? Ya nyari kelemahannya, ngebantah asumsinya, pokoknya nantang rencana itu seolah-olah mereka itu pesaing atau musuh Anda. Ini bikin praktek devil's advocacy atau jadi pembela setan itu jadi lebih terstruktur dan ya lebih efektif. Oke, jadi ada perencanaan skenario, premortem, sama red teams ya. Kalau kita lihat lagi ke sumber kita, buku Farsighted itu, teknik-teknik ini kan sebenarnya dipakai juga ya di kasus-kasus nyata yang kompleks. Betul banget. Contohnya kayak waktu perencanaan serangan ke Abbottabad buat nemuin Bin Laden. Itu kan mereka pakai simulasi fisik markasnya, mikirin berbagai skenario politiknya gimana, ada tim intelijen yang khusus nantang asumsi-asumsinya. Jadi ini bukan cuma teori ya, tapi emang pendekatan yang terbukti jalan. Iya, jadi kesimpulannya jelas ya, memprediksi masa depan itu bukan sihir, bukan ilmu goib. Ini tuh keterampilan, skill yang bisa dilatih, bisa diasah. Kuncinya berarti di cara mikir yang terstruktur ya? Betul, pemikiran terstruktur, terus berani ngadepin ketidakpastian, mau dengerin masukan dari mana-mana, dan yang paling penting tadi, pakai berbagai bentuk simulasi. Mau itu simulasi komputer, diskusi kelompok yang saling nantang, atau bahkan ya pakai kekuatan cerita dan skenario tadi. Mengingat otak kita ini kan emang udah otomatis ya, terus-terusan proyeksiin masa depan, dan sekarang kita tahu ada alat-alat buat mempertajamnya. Iya, Mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah nih. Coba pikirin satu keputusan penting yang lagi Anda hadapi sekarang. Terus coba bayangin, skenario masa depan apa aja sih yang mungkin terjadi dari keputusan itu, yang selama ini belum pernah kepikiran sama Anda? pertanyaan yang bagus buat menutup sesi kita kali ini.